Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Ini lanjut lagi teman-teman. Tadi saya lagi bengang-bengung di sini, lagi dengerin podcastnya SKC. Teman-teman ada yang paham nggak SKC? Saya coba aja SKC. Selalu mendengarkan cerita orang itu seru teman-teman ya. Dan ini aku tuh mau baca komentar, ada si subscriber kita yang beliau nih sering komen gitu ya. Terima kasih yang sudah sering ngasih komentarnya. Dan yuk kita baca saja, ada komen masuk tadi saya baca, terus setelah saya upload kok ada komen nih, apakah ini dari Bang Lamsen Sihotang. Beliau nih sering komen, makasih ya Bang Lamseng, dan beliau juga seorang affiliate juga seperti, dan beliau sudah di bagus sepertinya ya. Yuk kita baca aja. Sebenarnya Bapak udah menaklukkan algoritma TikTok. Ini jadi ngebahas cara menaklukkan algoritma TikTok gitu ya. Ya ini kita baca bareng-bareng. Nanti kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya ya diabaikan saja. Sebenarnya Bapak udah menaklukkan algoritma TikTok. Buktinya Bapak udah terjual banyak barang. Yang salah itu kita salah mempromosikan produk. Sebagai contohnya kita ibaratnya promosikan produk racun tikus, komisi 300 perak. Terus kita jual dalam sebulan, taruh 500 pieces berarti 150.000. Coba kalau komisinya 8.000 berarti kan jadi 4 juta. Nah, berarti kita yang salah promosikan produk alias salah perhitungan. Jadi intinya kalau mau jutaan sebulan jangan deh promosikan produk receh. Capeknya doang, apalagi kan akun kalau udah ada penjualan mending yang tadinya komisinya receh mending diganti saja. Nah, gimana tuh teman? Komentarnya beliau tentang ya jangan promosikan produk receh gitu, kalau memang mau hasilnya jutaan. Gimana teman-teman? Apakah pendapat beliau itu setuju? Kalau setuju kasih komentar, kalau nggak setuju kasih komentar kenapa. Oke ya. Terima kasih Bang Lamseng Sihotang. Masukannya bagus, masukannya oke, dan tentu itu tidak salah. Tetapi realitas di lapangan yang saya jalankan tidak semudah itu ternyata. Jujur saya ini ada beberapa produk yang tentang tikus saja. Itu saya bervariasi macam produk teman-teman. Bahkan mulai ada 10 bahkan lebih produk yang komisinya dari yang tadi yang 300 perak gitu kan. Ada juga yang 600 perak gitu. Nah, saya juga selingkan produk yang di angka 5.000, 6.000, 8.000, 7.000, bahkan ada yang lebih komisinya. Tetapi ternyata teman-teman, untuk menjual yang komisinya tinggi itu saat ini gitu belum bisa running well. Justru yang kecil ini nggak saya promosikan, nggak saya itu pun dia jalan terus karena di FYP. Nah kayak gini, kenapa saya selalu bilang ya jangan sepelekan yang kecil gitu, karena kalau yang kecil ini hilang ya wes goodbye, bisa dibilang goodbye karena yang gedenya nggak kena, kecilnya nggak kena. Nah, yang saya jalankan adalah saya coba mempromosikan yang gede, affiliate-nya gede, komisinya gede, dan yang kecil pun saya kombinasikan. Tetap saya bikin konten, dan benar memang kalau saya belajar dari kemarin saya dengerin Bang Family ya, beliau selalu mencari produk yang di angka 100 ke atas. Ada akunnya gitu, dan itu pun sudah mulai saya contek. Ada beberapa yang produk yang memang saya mulai jual di 100, tapi memang tidak mudah sampai saat ini ya, terjualnya susah masih. Begitupun ada beberapa produk yang kayak masuk ke herbal, itu saya coba promosikan suatu produk yang memang komisinya bahkan di atas 20.000. Itu sesekali jual, tetapi rutinnya berat. Saya dorong iklan pun nggak kena. Saya coba dengan bukan, dan produk ini juga bukan produk yang hype gitu, produk yang banyak kejual. Dan saya cenderung malah kayaknya saya doang yang banyak kejual gitu. Ada juga saya testing juga produk yang banyak kejual, saya pun juga nggak bisa running well gitu. Nah, teman-teman saya terus sambil yang dikatakan Malam Sam, yang kecil ini saya jalankan, saya pun juga mencoba mencari produk-produk yang komisinya bagus, komisinya tinggi gitu ya. Nah, kalau keren lagi kalau bisa ngejual ya yang bahkan jutaan gitu. Elektronik kayak HP, jualan HP kalau mau cepat kaya katanya. Tapi ya cepat kaya enggaknya itu kan kalau laku, kalau enggak. Nah, teman-teman, jadi masukannya beliau bagus, masukannya oke,
dan saya akan jalankan, bahkan sudah saya jalankan. Gimana saya cara menemukan produk yang saya bisa ngejualnya, oke, komisinya gede, hasilnya oke. Nah, jujur karena secara offline pun saya menjual produk itu saya udah nggak ngejual produk yang ibaratnya profitnya kecil. Saya selalu mengambil profit margin yang tinggi sekalian. Kalau orang-orang ngejual misalkan satu produk dengan produk sama, orang ngejual 2.000, 3.000, saya di atasnya 2 kali lipatnya. Karena saya pengen menembak market itu. Dan lagi-lagi saya tersadar di TikTok ini yang di kepala saya dulu gitu, yang saya pahami bahwa hanya jualan murah, promo, harga murah, promo, harga promo. Padahal kalau kemarin saya dengarkan, saya komalan dengan Pak Femi, beliau mengatakan bahwa market TikTok itu juga ada market yang mereka kalau beli itu nggak usah mikir. Mereka itu beli yang memang mereka mampu. Bahkan mereka kalau ada harga-harga miring nggak mau. Dan mereka nggak banyak bacincong, nggak banyak tanya. Scroll cocok beli. Banyak target market beliau yang seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita jualan produk murah, kacaunya yang saya alami di produk racun tikus, itu komentar negatifnya luar biasa, dan yang sangat sering dipertanyakan, ongkir mahal. Memang itu mendatangkan engagement. Lagi-lagi engagement bisa jadi kenapa kok jualannya ramai, karena engagementnya ramai sama TikTok di-push dengan audiens yang lebih banyak. Lagi-lagi ini juga ada sisi-sisi positifnya, walaupun komentar negatif, karena terjadi komentar saling balas-balasan ramai, naik, penjualan naik. Nah, jualan murah pun juga ada sisi itunya. Cuma memang jualan yang murah ini perlu kuantiti yang banyak. Kayak kemarin saya jualan itu sampai 70 pieces lebih, itu ya dapatnya sekitaran 29-30 ribu. Karena memang komisinya kecil. Coba bayangkan kalau saya bisa jualan yang 20 ribu dengan 70, wow, bisa 2 juta itu. Nah, lagi-lagi tetapi teman-teman yang saya jalankan, yang kecil saya istiqomahin karena memang dia menghasilkan. Saya dulu ingat juga pernah FYP itu kue sus, itu juga komisinya nggak gede-gede banget, tapi lebih gede daripada racun tikus gitu. Itu ruang yang terus muter terus. Saya bilang, kenapa sih yang laku yang begini gitu? Ya mungkin bisa jadi kelas saya mampunya baru menjual itu. Walaupun sesekali muncul yang komisi-komisi gede tadi gitu. Nah, tetap saya kepikir, wah yes, saya coba terus, jajal terus, sambil menemukan cara terbaik. Gimana sih ngejual yang laku, yang orang mau, cara nge-review saya yang kayak gimana? Karena jujur kemampuan saya di sini masih lemah. Nah, teman-teman. Terus apa lagi mau ngomong apa? Intinya kecil tetap saya istiqomahin, terus saya mencoba menemukan produk-produk yang bisa tinggi. Nah, di pest control di area racun tikus ini saya coba masukkan produk-produk yang bahkan saya sudah dapat sampel itu bukan cuma satu. Puluhan sampel yang siap untuk saya upkan. Tetapi lagi-lagi yang tetap running masih well yang tadi kecil. Tetap saya jalankan tiap hari, saya coba push sana sini, saya tekan sana sini, saya coba dengan gaya ini, gaya itu. Sekarang sudah mulai saya tambahkan live gitu ya. Sesekali nongol, ada yang komisinya bagus, closing. Nah, yang cuman saya atensi lagi bahwa saya memang komisi tinggi itu udah bagus, dan saya mulai tersadar bahwasanya ada kok di market TikTok tuh bukan cuman ngomongin masalah murah, tapi ngomongin quality, ngomongin masalah solusi. Jujur saya masih belum bisa menarget bagus ke area sini karena ya dari awal udah kebanyakan harga murah. Tapi saya coba dengan akun-akun yang baru untuk saya arahkan ke komisi-komisi yang oke. Itu yang saya jalankan, teman-teman. Jadi teman-teman kalau memang marketnya mau bagus, ya bisa menembak area market bahkan di angka yang 100 plus. Kenapa? Kalau tadi ribut dengan gratis ongkirnya mahal, nah di angka 100 plus, 200 plus, 300 plus, 500 plus, biasanya ada supply free ongkir. Jadi pada saat kita menembak area luar Jawa, itu bisa karena minimal ada subsidi ongkir. Bayangkan saya kemarin tuh lagi live, teman-teman. Saya ada produk aspal cair. Ada yang tertarik beli langsung mau beli 2. Tapi pas dicek ongkirnya itu 250.000 karena memang di luar Pulau Jawa. Saya bilang,
gendeng juga. Harganya paling 60.000, 50.000 seingat saya. Cuman pastinya agak lupa. Untuk produknya kalau beli 120, tapi ongkirnya 250.000. Akhirnya cancel dan mundur. Nah ini teman-teman, kalau di harga-harga masih under cepek, ternyata itu nggak ada yang namanya, bisa jadi jarang yang ada namanya ongkir-ongkir subsidi. Tapi kalau di atas 100 itu kemungkinan besar ada free ongkir ataupun subsidi ongkir. Oh, yang pembeda di sini. Jadi jangan, ya siap-siap kalau kita jualan produk yang miring-miring, siap-siap aja komentarnya ongkir mahal karena memang daya beli di sini orang masih sangat atensi dengan harga, sangat atensi dengan ini berapa, ada ongkirnya, gratis ongkir nggak? Nah ini memang problemnya di situ. Hal yang kita hadapi, siapa hadapi di situ. Ini saya ambil dari kata-katanya waktu saya komalan bareng Pak Femi ya. Makanya beliau akhirnya memutuskan untuk mencoba menjual barang-barang untuk kayak panci segala macam yang harganya di atas 100. Setelah itu ternyata beliau, dan memang proses dia mencari produk, bahkan bukan mengikut produk trending loh, tapi dia membuat sendiri yang terus dinaikkan, akhirnya beliau FYP di produk tersebut gitu. Jadi bikin konten terus segala macam, dan beliau lebih fokusnya ke live. Makanya beliau berani memutuskan, seorang direktur berani mundur untuk menjadi TikTok affiliate. Nah satu lagi kata-kata beliau yang saya dengar gitu ya, ingat, TikTok affiliate artinya bekerja. Pada saat sudah keluar kerja atau nggak punya kerjaan yang dari sisi lain, TikTok affiliate ini kita bekerja. Nah, selayaknya orang bekerja, kita punya ada waktu, jadwal, jamnya. Ya, artinya apa? Ya kalau kerja 9 jam, ya TikTok mestinya 9 jam. Itu yang bagus, yang oke. Tapi justru kita kadang-kadang lali bahwa TikTok ini cuma sambilan. Tidak, teman-teman. Bahwa ini serius, ini bisnis gitu. Kalau mau benar-benar berhasil. Oh, dalam hati, oke juga nih kata-katanya. Walaupun saya belum bisa 100%, tapi membuka pola pikir saya, pandangan saya, oh iya ya, TikTok ini bukan cuma main, serius teman-teman. Nah kayak tadi ceritanya brother ini yang Lamseng Siwotang, beliau mengatakan bahwa kita disarankan menjual produk. Oke juga, bagus, setuju. Nah, tinggal gimana teman-teman komentarnya, silahkan cek out keranjang kiri bawah. Salah.